Halo semuanya, sudah lama nggak ketemu. Kesempatan kali ini saya akan membagikan cerita mengenai How I Met Your Mother. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya bertemu dengan istri saya. Dari awal bertemu, pacaran, sampai akhirnya saya memutuskan untuk menikah. So, langsung saja kita saksikan ini video saya. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada anak saya bagaimana saya bertemu dengan ibunya. Langsung saja kita mulai. Waktu itu kelas 1 SMA dan di sekolah lagi ada acara namanya Pelangi Bangsaku. Papa bertemu dengan Papa di acara itu dan dia mengenalkan pacarnya ke Papa, yaitu si Mawar. Tidak ada hal spesial yang terjadi. Papa dan Mawar sibuk dengan urusan masing-masing dan punya pacar sendiri-sendiri. Sewaktu lulus SMA, kebetulan Papa dan Mawar kuliah di universitas yang sama, yaitu Universitas Ciputra. Waktu hari-hari awal kuliah, Papa mengajak sesama alumni Waing untuk berkumpul bersama-sama di kos Papa waktu itu. Di sana Papa bertemu lagi dengan Mawar. Dia melanjutkan ke Universitas Ciputra meskipun beda jurusan. Secara kebetulan, Papa pindah ke kos yang sama dengan Mawar. Tapi apakah kami pacaran? Tidak, hanya berteman saja. Kos yang ditinggali Mawar fasilitasnya lebih bagus dan harganya lebih oke. Jadi Papa memutuskan untuk pindah ke kos-kosan tersebut. Dan semenjak kumpul-kumpul yang lalu, Papa dan Mawar menjadi sering chatting dan berkumpul bersama. Berhubung kami adalah anak baru di lingkungan yang baru di kota Surabaya. Kalau weekend, Papa biasanya pulang ke Malang. Mawar pun ikut nebeng. Dan begitu pula kalau balik ke Surabaya, Mawar pun nebeng lagi. Jadi makin lama, Papa sama Mawar makin sering hangout bareng. Tapi juga sering marahan. Pernah Papa diajak Mawar makan sego sambal Mak Yeye. Katanya enak dan terkenal. Kami pergi bertiga bersama Om Marwan. Sampai di sana, Papa sudah emosi melihat antriannya. Terus begitu makan, ternyata pedes pol. Panas sampai kepala. Bayangkan saja nih, makan satu porsi nasi Mak Yeye itu minumnya 1,5 liter aqua. Lah kan, Mawar tahu kalau Papa tidak bisa makan makanan pedas sama sekali. Pulang dari sana, Papa diamin Mawar. Soalnya emosi, diajak makanan-makanan yang gak masuk akal tengah malam. Udah antri lama, pedes pula. Tapi Papa dan Mawar tetap temenan kok. Sama-sama suka keluyuran malam-malam. Mencobain makan nasi cumi, nasi Bali pengampon, dan banyak lainnya. Papa inget waktu itu Mawar pernah beliin sandal Doraemon dari Beijing. Karena itu, suatu hari ketika Papa pulang fitness bersama Om Marwan di Supermall PTC, lah kok kebetulan ada pameran mainan. Gak tahu kenapa waktu itu Papa pengen beliin figur Doraemon untuk Mawar. Uang Papa di dompet hanya ada 152.000. Dan Papa bilang ke Om Marwan, apabila uang Papa cukup untuk membelikan figur tersebut, Papa akan membelikannya. Dan benar, harga mainannya 150.000. Hanya sisa 2.000 rupiah. Ya sudahlah, Papa pun membelikan figur Doraemon tersebut dan memberikannya ke Mawar. Untuk sisa hidup waktu itu, Papa hutang ke Om Marwan. Memang bakat koperasi si Om. Singkat cerita, akhirnya kami lost contact karena kesibukan masing-masing. Mawar punya pacar, Papa juga punya. Kadang saling sapa, kadang lupa. Tapi sekalinya ngobrol, ya masih tetap kayak teman lama. Lah, waktu itu kan Papa sudah pindah ke kos-kosan si Mawar. Waktu itu Papa lagi bosen di kos-kosan dan lagi chill di teras sambil ngerokok sebatang. Dan kebetulan Mawar pulang diantarkan oleh pacarnya. Mendadak kita duduk bareng di teras sambil bercerita. Hahaha. Oh iya, waktu itu juga pernah satu kali Papa hangout dengan teman-teman Papa dan mabuk super parah. Entah kenapa Papa malah kirim drunk text ke Mawar. Keesokan harinya Mawar membalas chat Papa. Kamu semalam opo? Mabuk ah? Ngomong apa?
kamu gak apa-apa. Hah? Papa lupa dong waktu itu chat apa. Dan kenapa malah chat ke Mawar? Mau tanya chat apa, Papa juga malu. Lah, chat di HP Papa juga sudah Papa hapus tanpa sadar. Beberapa saat setelah itu, Papa pernah ke Bali untuk datengin cewek lain, tapi gak berjalan mulus. Intinya, Papa bertengkar karena urusan yang kalian gak perlu tahu. Sudah di Bali, nganggur, gak ada lagi yang bisa dilakukan. Rencananya sih mau datengin cewek itu dan pacaran ala-ala Bali. Alah, malah gagal total. Ya sudahlah, Papa hubungi si Mawar yang waktu itu lagi magang kerja di Bali. Ya kita hangout bersama, tapi ya cuma habis itu kontak-kontak biasa aja. Nggak ada yang spesial karena nggak pakai telur. 4 tahun kuliah akhirnya kita lulus dan sudah lama lost contact. Mawar kembali ke Bali untuk bekerja dan Papa kerja di Malang. Tapi seperti yang Papa bilang, lupa saling sapa, tapi kalau ketemu pasti kayak teman lama. Waktu itu Papa ingat betul kalau si Mawar update Twitter, bilang kalau dia sudah balik ke Malang. Langsung begitu dengar Mawar pulang dari Bali, Papa langsung chatting si Mawar. Waktu itu masih zamannya BBM-an. Papa iseng ngajak Mawar untuk hangout. Berhubung udah lama gak ketemu, Papa menjemput Mawar di rumahnya. Waktu itu Papa lagi kurus-kurusnya, lagi ganteng-gantengnya. Size baju ukuran M. Hahaha. Udah gak tahu berapa lama udah gak beli baju size M. Jadi waktu itu Papa pakai kaos I Love Hong Kong kalau gak salah. Si Mawar sudah kelepak-kelepak. Hahaha. Oh iya, dulu Papa sempat dibilangin sama teman Papa, Tante Anggrek bilang, kalau berat badan Papa semakin turun, moralitas Papa juga semakin turun, alias semakin jan. Kita muter-muter Malang, kebingungan mencari tujuan. Sambil terus-terusan cerita di mobil, muter-muter tanpa arah. Mawar bilang, mau jalan-jalan ke Batu tah? Waduh, males, di Batu gak ada apa-apanya. Akhirnya Papa menyarankan, ayo ke Surabaya aja wis. Pertama kali Mawar menolak, takut dimarahin mamanya. Keluar kota tanpa izin dan pasti pulangnya kemalaman. Tapi karena Papa yang nyetir, ya Papa bodo amat. Hahaha. Nanti kamu jangan sampai gak izin Papa ya. Jangan sampai gak minta izin. Perjalanan ke Surabaya, kita berhenti di pom bensin. Ngapain? Ya isi bensin. Sambil minta difotoin mas menjaga pomnya pakai Polaroid. Sesampainya di Surabaya, kita langsung janjian sama Om Marwan untuk makan di Hakata Ikosa. Ramen yang cukup enak pada zaman itu. Tak lupa, pulangnya Papa titip bayar ke Om Marwan. Bayar nasi bro. Biasa, lagi kiri. Hahaha. Sebelum balik ke Malang, Papa ajak Mawar untuk ke hotel Shangri-La. Bukan untuk aneh-aneh ya. Mawar punya sahabat, sebut saja si Jupe. Dia kerja di hotel Shangri-La. Jadi kita mau nyamperin dia sambil minta difotoin lagi pakai Polaroid di front desk-nya. Zaman itu foto pakai Polaroid udah lagi keren-kerennya sih, nggak banyak yang punya. Sehabis difotokan sama si Jupe, Jupe pun bingung. Masa dateng hanya minta ditolong difotoin aja sih? Ya memang. Udah gitu aja, kita kembali ke Malang. Dalam perjalanan pulang, Mawar ditelepon berkali-kali sama mamanya. Itu pertama kalinya Mawar pulang malam kemalaman sama teman yang mamanya belum kenal. Karena merasa bersalah, di tengah jalan kita pun berhenti membeli rambutan di pinggir jalan. Ini buat nyokok mamamu. Tak lupa, lagi-lagi kita minta difotoin mas menjual rambutan dengan Polaroid Papa. Kemudian Papa juga membelikan Mama balon Doraemon yang kita beli di lampu merah waktu perjalanan. Sejak hari itu Papa dan Mawar hampir setiap hari hangout bareng. Meskipun mamanya Mawar ngambek sama Papa, soalnya anaknya dibawa pergi keluar kota dan pulangnya kemalaman. Karena itu Papa jalankan trik Papa ke mamanya Mawar. Waktu menjemput Mawar, Papa alasan mau pipis, jadi mau gak mau harus masuk dan ketemu sama mamanya Mawar buat kenalan.
Ini Welly AI. Rambutannya enak. Setelah beberapa saat, papa baru tahu. Ternyata Mawar akan pergi ke Beijing buat sekolah bahasa. Karena tahu Mawar akan segera pergi ke Beijing, maka papa menjadi sering mengajak Mawar keluar bareng. Setelah berhari-hari jalan bareng, datanglah itu tanggal 3 Februari. Seperti biasa, papa dan Mawar hangout bareng di tempat kesukaan papa, di Cafe Tugu, yang sekarang sudah menjadi Burger King. Singkat cerita, gak ada rencana yang terjadi, dan akhirnya papa dan Mawar jadian, entah mengapa. Cukup aneh ya, tapi ya itulah ceritanya. Pulangnya papa baru mikir lagi, lah Mawar kan bentar lagi mau ke Beijing. Mungkin bakalan bentar aja pacaran ini, karena jujur saja papa nggak mau long distance. Berhubung tanggal keberangkatan Mawar tinggal 19 hari lagi, jadi papa selalu nyempetin ketemu Mawar. Sepulang kerja, datengin dia, ngajak makan, dan lain sebagainya. Meskipun Mawar banyak acara karena harus menyiapkan keberangkatannya ke Beijing, yang waktu itu juga sedang dingin-dinginnya, tapi ya kita tetap bisa jalan bersama. H-1 keberangkatan Mawar ke Beijing, papa say goodbye sama Mawar, karena papa merasa tidak akan bisa melanjutkan long distance ini. Apa papa berencana mengantar Mawar ke airport? Enggak sama sekali. Karena papa enggak berharap banyak sama long distance, apalagi papa juga enggak suka perpisahan. Akhirnya Mawar pun berangkat ke Beijing. Beberapa waktu dia enggak bisa dihubungin karena belum punya nomor SIM card China. Sampai suatu ketika tiba-tiba si Mawar SMS dan bilang kalau dia bisa telepon ke nomor rumah papa sebentar lagi. Ya sudah, waktu itu papa juga pulang ngumpul bareng teman-teman, dan begitu dapat SMS itu, papa langsung pulang dan nunggu telepon dari Mawar. Senang juga meskipun hanya beberapa menit saja. Selama 4 bulan long distance, meskipun kita kontak setiap hari melalui via line, papa selalu kirim email ke Mawar satu persatu buat ngerangkum kegiatan papa hari itu. Ya, setiap hari, gak ada bolong satupun. Ya, cukup stupid romantic ya. Gak nyangka 4 bulan berjalan, dan waktunya Mawar pulang. Papa menjemput Mawar di airport. Tapi ternyata long distance relationship papa sama Mawar gak berhenti di sana. Keesokan bulannya, Mawar harus kerja di Surabaya, kerja di Tour and Travel. Cukup lama kerja di Tour and Travel, hampir 3 tahun lebih. Terus karena papa sudah mikir sudah cukup usia dan saatnya memikirkan tahap yang lebih lanjut, papa bilang ke Mawar untuk buka bisnis online shop pertama kalinya, yaitu If Cosmetic House. Buat kalian yang ingin membeli kebutuhan skincare Korea, bisa follow dan belanja di toko ini ya. Ada di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan juga Lazada. Kita adalah importir langsung dari Korea, jadi jangan ragu lagi soal asli atau tidaknya. Terima kasih. Oke. Cukup promosinya. Nah, sejak saat itu, papa dan Mawar pun sudah kumpul dan kerja bersama setiap harinya. Ternyata kalau ketemu itu ada saja yang bikin ketengkar. Mulai dari cara Mawar masuk mobil dan langsung duduk dengan full power. Otomatis papa selalu kasih barang-barang di kursi mobil supaya Mawar bisa lebih hati-hati kalau duduk alias pelan-pelan saja. Hahaha. Ya, singkat cerita, setelah pacaran hampir 6 tahun, banyak sekali masalah yang terjadi, tapi kita berdua mampu menyelesaikannya. Akhirnya papa melamar si Mawar yang kelak dipanggil oleh kamu Mama. Sekian dan terima kasih. Oke, demikianlah kisah saya dan Mawar. Setelah pacaran kurang lebih dari 6 tahun, kita menjadi ngerti baik buruknya pasangan kita kan. Saya juga sudah mengajak Mawar untuk vacation bareng ke Jepang, ke Bali. Kita juga sudah mengerti lah apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Di sini ada beberapa cuplikan foto yang menjelaskan bagaimana pengalaman saya dan Mawar. Saya dan Mawar memutuskan untuk maju ke tahap yang lebih lanjut, yaitu pertunangan dan pernikahan. Saya akan menjelaskannya pada video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.
Terima kasih. Bagaimana menurut kalian? Itu adalah video dari saya, bagaimana saya bertemu dengan istri saya. Semoga bisa menghibur kalian. Pada video selanjutnya saya akan bercerita bagaimana saya melakukan proses pernikahan. Jadi mulai dari engagement sampai ke married sampai ke after party. Cukup menarik sih pada video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.